Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada anak-anakku, kita sekarang memulai pembelajaran akidah akhlak. Maka marilah kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga penyampaian ini bisa bermanfaat bagi kita dan menjadi amal ibadah bagi kita untuk mempelajari ilmu agama ini, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam pembelajaran akidah akhlak ini kita sampaikan kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Silakan dilihat apa yang telah kita sampaikan. Yang pertama kita sampaikan adalah tentang mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berasal dari bahasa Arab. A'jaza yu'jizu mu'jizatan, yaitu sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Menurut istilah, mukjizat ialah sesuatu kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah SWT untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Nabi atau Rasul Allah yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri mukjizat adalah sebagai berikut. A. Diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul. B. Merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. C. Diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah SWT. D. Diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. E. Bertujuan untuk memperlemah alasan orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin yang bersama Rasulullah SAW. Pembagian mukjizat. Mukjizat dapat dibagi kepada dua. Satu, mukjizat hissiyah atau kauniyah. Mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan dipegang. Mukjizat ini ditujukan kepada orang biasa yang kurang mampu menggunakan akal pikirannya dengan baik. Contoh, mukjizat Nabi Nuh alaihissalam yang membuat perahu untuk menghadapi banjir. 2. Mukjizat maknawiyah atau mukjizat akliyah yang dapat diterima oleh akal. Mukjizat yang tidak dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan dipegang. Hanya dapat dimengerti dan dikenal oleh orang-orang yang berfikir, berbudi luhur, dan berperasaan halus. Contoh mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quranul Karim. Contoh-contoh mukjizat. 1. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrus. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami telah berkata, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. 2. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan cahaya yang terang dari kedua tangannya. Mukjizat diterima saat Nabi Musa berada di lembah suci tua Bukit Tursina. Mukjizat ini dijelaskan dalam surah At-Taha ayat 17-23. 3. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat berupa sabda Rasulullah SAW. Hancurnya kerajaan Romawi
terdapat dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2888. 2. Lamanya jabatan khalifah sesudah beliau wafat. Hadis riwayat Tirmizi. 3. Akan dibukanya negara Mesir. Hadis riwayat Muslim. Mukjizat yang berupa perbuatan. Mukjizat berupa perbuatan. 1. Rasulullah SAW membelah bulan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3579. 2. Terbenamnya kaki kuda Suraqah saat mengejar Rasulullah SAW. 3. Rasulullah SAW memerah susu kambing Ummu Ma'bad. 4. Al-Quranul Karim. Kita akan menjelaskan tentang kejadian-kejadian luar biasa lainnya. 1. Karamah. Menurut bahasa berarti kemuliaan, berasal dari bahasa Arab karima atau keluhuran dan anugerah. Menurut ulama sufi berarti kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para walinya. Para wali ini jelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 62 sampai 64. Contoh karamah adalah Sunan Kalijaga membuat tiang utama yang 4 atau Sokoguru Masjid Agung Demak Bintaro dengan pertolongan kayu kecil yang ditumpuk tanpa lem perekat. Namun tiang masjidnya tetap kukuh berkat keramahnya. Kemudian kedua, maunah. Maunah berasal dari bahasa Arab awana yang artinya pertolongan. Diberikan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendakinya untuk mengatasi kesulitan yang menurut akal sehat melebihi kemampuan seseorang manusia. Contoh, seorang yang selamat dari kebakaran api yang hebat. Kemudian irhas. Irhas berasal dari bahasa Arab harsa yang berarti menjaga atau sumber kebaikan. Irhas merupakan kejadian luar biasa yang ada pada diri calon nabi atau rasul ketika masih kecil. Contoh, Nabi Isa dapat berbicara ketika masih bayi. Nabi Musa dilahirkan ibunya di sungai Nil, lalu dihanyutkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW dibedah dadanya oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hatinya dari dosa-dosa. Kemudian kita bicarakan tentang hikmah adanya mukjizat, karamah, irhas, dan maunah. Hikmah mukjizat. 1. Melemahkan dan mengalahkan alasan-alasan atau usaha dan tipu muslihat orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah SAW. 2. Bagi yang telah percaya, berfungsi untuk memperkuat iman dan menambah keyakinan akan kekuasaan Allah. 3. Membuktikan kebenaran Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Hikmah, karamah, maunah, irhas. 1. Mempertebal iman kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT. 3. Tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah SWT selalu memberi pertolongan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Perbedaan dan persamaan mukjizat, karamah, maunah, dan irhas. Persamaan. Mukjizat, karamah, maunah, dan irhas sama-sama berasal dari Allah SWT. 2. Perbedaan. 1. Mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul. 2. Karamah dianugerahkan kepada para wali. 3. Maunah diberikan kepada orang mukmin. 4. Irhas dianugerahkan kepada calon nabi atau calon rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku yang mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. 1. Tidak minta pertolongan kepada makhluk halus,
walaupun kita juga yakin bahwa makhluk halus itu ada sebagai hal yang gaib. 2. Meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT. 3. Yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah SWT. 4. Berakhlakul karimah sesuai dengan Al-Quranul Karim. 5. Selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran akidah akhlak pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.